Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Hadirin sidang jamaah subuh, para alim ulama, tomat-tomatku, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Ripata rakasi tanrang asukur ketalau risese marajana puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala engkai maka teningi nyawana rupa tawe riwattu matindrona nariwattu matena. Nala pesangi saya bagian dikendaki sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Tetapi kita yakini bahwa ya roli noe lepak-lepangam ni. Engkamu petelu terminal yang akan kita hadapi. Dan yang menentukan keselamatan di terminal berikutnya sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Saya ulangi bahwa keselamatan di alam berikutnya sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan di bumi ini. Makanya hakikat keselamatan yang selalu kita minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita bisa selamat di tiga alam, yauma wulida, keselamatan kita di bumi ini pada saat kita mulai lahir, walau wa yauma yamutu, pada saat kita di alam barzah, wa yauma yub'atsu hayya, kita selamat pada saat kebangkitan. Kita menerima buku catatan amal kita dengan tangan kanan. Insya Allah itulah katanya tanda-tanda keselamatan. Karena keputusan nanti di akhirat dua itu bawah, kiri ini sebelah kanan, surga neraka. Hadirin sidang jamaah subuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dimuliakan Allah. Ibadah rakatoi tan rasukurta, karena baru saja kita buktikan apa yang dihimbau oleh Rasulullah untuk kita mengikuti sunnahnya. Kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka dari gurta Kiai Farid Wadi, seandainya deni rulle mas sempajang jamaah, mas sempajang awal waktu kumasijie selama 5 kali sehari semalam. Pilih ini nasa cek di waktu, dan pilihlah waktu pilihan kita jatuh pada salat subuh. Noleh biasa mana dari yang kalinya sampai sunnah na bawang melebihnya linololisa. Ini penyampaian ini bagi kita yang selalu mau menghitung-hitung pahala. Tetapi kalau sudah dianjurkan, insya Allah jangan kami menghitung-hitung rasional itu bahwa ini pak ma pikir sikit tu agar yasa melebihnya linololisa. Tetapi ini memang salat subuh ini sudah disampaikan juga di dalam Al-Quran. Di surah Al-Isra 78 itu disampaikan waktu-waktu salat di situ. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Setungguhnya harus sampai subuh disaksikan malaikat, maka yang lain juga disaksikan ya. Tetapi kenapa Allah menekankan bahwa sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh malaikat, maka angkasi rahasia anak roh.
Jadi guru taku jumakan setiap Jumat subuh di alam markas. Sebelum masuk ke materi selalu itu. Nah, ni gini asam tu. Pura ni masa pajak subuh mohon romu pimang kali ceramah atau zikri atau membaca Al-Quran sampai masuk waktu suruh. Tetong mas sampajan don rakang. Lolongnya palapa pada haji umrah sempurna. Kata lu kada naulan Nabi Tero. Maka kaya roja agama yang kemana nih? Kita tinggal memilih, kita mau yang pilih kanan atau mau pilih kiri. Termasuk gambaran-gambaran surga itu tingkatan-tingkatan, ada firdaus, ada ini, ada semua di dalam Al-Quran. Kalau kita mau firdaus ini yang kita lakukan. Kalau kita mau pinggir-pinggirnya ini yang kita lakukan. Enggak tahu nama kada nasihat pinggir-pinggirnya na bawah. Tapi kalau pinggir-pinggirnya jangan sampai terpeleset. Berniatlah untuk yang maksimal ya. Luar biasa sebenarnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Ironnya urangnya boleh tu. Si agar pertanyaan, apa pertanyaan nawannya? Kita mau mendekat kepada Allah, selalu dekat, selalu bersama. Wa annallaha ma'as mustaqim, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa itu selalu bersama dengan Allah pasti loki. Kita mau mendapatkan rezeki dari arah yang kita tidak tahu dari mana. Tetapi rezeki jangan hanya dimaknai sempit. Orang parah bawaan. Bayangkan tadi malam itu saya sudah singgung. Nikmat oksigen, nikmat nitrogen saja dalam tubuh kita, kalau kita sudah hitung-hitung itu 140 juta per hari. Nanti kalau mau disebutkan kenapa dari mana kita dapatkan itu. Ya, kita hitung dari berapa oksigen yang kita hirup dalam 1 menit, kemudian hitung dalam 1 jam, kemudian saya kalikan dengan komposisi oksigen yang kita hirup itu 21%. Masya Allah ini Pak, 5 miliar tahun yang lalu Allah menciptakan di sekitar kita ini 21 oksigen 21%. Nah kurangi bahwa ya Allah Ta'ala deh, nah kehidupan sih, karena kita bersaing menggunakan oksigen. Nah tambah Allah Ta'ala menjadi 30% deh, nah gak baguna jaji Pak Ma agak sanda berkerak menu semua itu besi, dia agak mulai matang. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Allah itu betul-betul itu menciptakan ini dengan penuh keseimbangan luar biasa. Jadi tadi malam itu dari sekian pertanyaan dan jawabannya hanya satu, bertakwa. Mau meningkatkan kualitas pribadi, mau meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan, mau mendapatkan keberkahan, mendatangkan kesejahteraan bangsa, masyarakat, jawabannya di takwa. Tadi mana saya sampaikan, waktu pun diundang untuk memberikan masukan. Saya bilang ini tidak populer. Untuk menghadirkan bagaimana memancing datangnya keberkahan dan hadirnya kesejahteraan masyarakat, iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakatim minas sama'i wal ard. Upa turung ibarakakna langie dan dia barakakna tanai. Ketika yang kita melakukan pendekatan peningkatan keimanan dan ketakwaan. Sehingga kada Pak Bupati waktu kadaka. Ini tidak populer Pak Bupati. Supaya kita tekankan juga pada bagaimana peningkatan ini. Alhamdulillah ini luar biasa, sudah luar biasa. Langsung dulu fokus untuk bagaimana memperbaiki, merampungkan pembangunan masjid kita ini, lihat luar biasa sekali. Saya cemburu mendengar sebenarnya sound systemnya. Ini mirip sound systemnya Masjid Agung Sidrap. Nyaman yang kali ini pertama kemana nyaman kau ni apa nupuna imang apa ada. Insyaallah malam ke-24 saya di sana di Masjid Agung, luar biasa. Baru imamnya di sana Pak pada ro sudais. Jadi urekato, ni urekato ke Pak Imam. Menyamau aja orang kali ini saya koleksi itu imam-imamnya, suara imam-imam yang bagus kita dengar. Saya koleksi di KPku. Kita mau dimuliakan karena takwa itu adalah indikator kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Upan cajur patawe berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda. Sengaja saya ciptakan beragam. Jadi mohon maaf itu keberagaman itu sunnatullah. Jadi ikut kepandangan lo mau pasek di pemahaman natawe itu melanggar sunnatullah. Makanya Allah Ta'ala seandainya saya mau jadikan beriman semua, saya jadikan beriman semua. Tetapi sengaja aku ciptakan berbeda-beda. Angka atau Sopen, angka atau Bone, ya, angka suku Bugis, angka suku Makassar.
untuk menguji kamu siapa yang mampu menyikapi perbedaan. Dan yang paling mulia di sisiku adalah orang yang bertakwa. Jelas semuanya. Jadi kata kuncinya hanya satu. Kalau tidak salah itu ada 119 ayat tentang takwa. Kita mau surga, engkau tahu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kepada umat, barang siapa yang mengharapkan surga, lakukanlah aktivitas yang dilandasi dengan keimanan. Itulah sebenarnya dimaksud takwa. Jadi segala aktivitas baik kita karena untuk mendapatkan ridha Allah yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, baik yang terkait dengan amalan ritual maupun yang terkait dengan muamalah, itu adalah jalan untuk merebut ketakwaan. Nah, bagaimana mencapainya? Salah satunya puasa. Maka dari ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi tak dampak kan? Rupanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tapi saya optimis, saya bilang angka mana ngirapi mana mentu yang pasti mah puasa ki, tetapi nolnya tingkatnya berbeda-beda. Karena disuruh metoki ya, selalu juga tingkatkan. Ya rotor kalau dibaca tuh ku jumae. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bahasakan Pak, ini adalah peta jalan kehidupan. Coba maki perisai. Ya mana nih kalau ada uangnya. Jadi kalau aku kena tepuk kan itu modal besar. Setelah itu dengan keimanan kita itu digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Itulah ketakwaan. Finresi sampai mencapai puncak tertinggi yaitu mapasewa tong-tong al-muslimun. Karena ini yang kita cita-citakan semua. Karena narekonirafi matu ya roh puncak al-muslimun itu mapase di tong-tong la ilaha illallah. Insyaallah itu dapat undangan khusus dari Allah nanti ketika berpisah antara ruh kita dengan jasad kita. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maka kayak mana aja sebenarnya siapa? Hai hamba yang sudah mencapai puncak tadi, mampu menyerahkan dirinya, mentauhidkan Allah, masuklah ke dalam golongan hamba yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang masuk surga. Jadi maka ada kayarnya sengat tutu mapamula ki di dalam petang mengaku di hadapan Allah sebagai hamba. Alas subirabikum qalu bala syahidna. Misenaga, aku ini Tuhanmu. Kita sudah pernah membalas bala. Ya, engkau Tuhan, aku hamba dan aku siap menghambakan diri. Jadi dia kata masuk dalam petat tu dena pura maka tening kesaksian syahadat. Kemudian kita mencari jalan dia sebagai hamba. Erona ayat baca roh. Hampir ku macarama atau singgi ero dua roh. Maka apa yang mana menjadi siapa? Bayangkan mengakui Allah Ta'ala sebagai atah. Pak Gubernur saja mengakui itu luar biasa. Pak Presiden, apalagi Presiden. Karena boleh jadi kita mengaku sebagai sahabatnya Presiden, tetapi dia tidak akui kita sebagai sahabat. Nah disinilah perjuangannya. Nah rupanya sudah ada nih kalau mau ke situ bertakwa. Nah cuma memang mau masuk sedikit ya. Saya mau masuk bagaimana dimensi ketakwaan itu. Karena terkadang diterjemahkan takut. Padahal sebenarnya kalau kita memperluas ya, bahwa takwa itu adalah kita melaksanakan amalan baik yang dilandasi dengan keimanan. Jadi seluruh amalan-amalan baik kita yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, itulah ketakwaan sebenarnya, atau kepatuhan kita melaksanakan perintah dan kepatuhan kita menghindar dari larangan. Nah sehingga saya coba perluas bahwa dimensi ketakwaan yang ketelu yang umumnya dibahas dua Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah atau disebut dengan hablum minallah. Implikasinya ke amalan-amalan ritual, mas sempaja, mas puasa, mas seke ya. Hanya itu yang banyak dibahas.
Yang kedua adalah bagaimana dimensi kemanusiaan, hubungan kemanusiaan kita. Bagaimana seorang pimpinan hubungannya dengan siapa yang dipimpin, antara pemerintah dengan masyarakat. Itu hubungan kemanusiaan. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua, bagaimana hubungan mertua dengan menantu, bagaimana komunikasi antara seorang guru dengan seorang murid. Ini yang menjadi tantangan besar. Cerita maka apa nawan nero yero di riolo. Asistennya bawa doseta sangat kita hargai. Ini gejala di mahasiswa, Pak. Kalau sekarang lah si lepuk aja kan, nalepuk ya kan, sehingga madari kan makanya mungkin salah satu yang menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu sekarang bagi anak-anak kita karena itu. Sehingga pikir kan makanya mestinya semua ilmu itu baik ilmu umum itu diberikan dulu adab berilmu, bagaimana menghargai dosennya, bagaimana menghargai yang memberikan ilmu. Bahkan guru tak ketua MUI Profesor Najamuddin, ini gejala sekarang kan banyak lagi demo. Seandainya kalau kena doang nggak mengharamkan itu demo, saya haramkan demo, apalagi demo di kampus. Agak dasarku naseng, maka dia naseng ayat atau hadis itu bahwa ulama itu pewaris para nabi. Nah dosen katanya itu ilmuwan, itu ulama. Bayangkan pewaris nabi kamu demo. Seandainya kalau bantu saya haramkan demo. Dan ini memang gerakan-gerakan ini apa ada riolo, Pak. Sudah bukan gerakan murni. Siapa yang mengasupi itu gerakan, membiayai gerakan, itulah ke situ arah gerakan. Ya mana nih beda mana nih riolo. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah sebenarnya yang saya juga coba suarakan, bagaimana mengembalikan kearifan-kearifan lokal di dalam membangun karakter dan sikap anak didik kita. Biasanya udah Pak Bupati maka dekat kewenangan daerah itu sampai SMP. Mari kita berani untuk memformulasi kurikulum dengan memasukkan kembali penguatan kearifan lokal. Ya waktu SD biasa kamu Pak guru kiro bahasa-bahasa Bugis halus. Wengeran ada ro kamu Pak, wengeran dua itu naseriala sapo ungan na panasai belo kadukue. Coba maki tanya yang muda-muda di kami sepahangnya ro. Tapi ini angkat ate ini iri semua Pak. Agar ya senge bunga panasan lempu. Agar ro belo kadukue pancing, berarti kalau kita mau sukses di masa yang akan datang, mau jadi hebat, peganglah ini dua. Lempu nasi bawai Facing bisa mendalam sampai pada kesucian jiwa. Nah lenyak mana nih deh? Anak mondriero. Nah sampai sekarang dari ribuan orang sukses di survei di Amerika, apakah sukses secara pribadi, secara kekeluargaan, atau secara institusi, atau bahkan negara, tetap urutan pertama ini yang menyebabkan orang jadi sukses, integritas dan kejujuran. Tapi ini reluntur ya. Bahkan muncul istilah mawatan ini nasa makukai nasengnya. Kalau ada 100 orang, palingan naseng angka 10 itu melempu. Tapi dia ku sopeng, ku ke 100 itu melempu. Ku ke 50 ku dalam masjid 50 itu melempu, insyaallah. Saya katakan begini di depan mahasiswa atau di depan kalau saya mengajar. Peganglah prinsip nak. Tidak apa-apa 10 orang, yang penting saya masuk di dalamnya 10 orang itu. Berarti kalau semuanya 100 orang itu pegang prinsip itu, hadirlah 100 orang jujur di dalam suatu komunitas. Tetapi ini ideal saya sampaikan, dia nama gampang. Karena perjuangan kita memang sudah 400 tahun ini, pendidikan mempola pikiran kita, itu memang jauh dari nilai-nilai itu. Saya bahasakan lenyap niaro, ruhnya ilmu pengetahuan. Abad ke-14 kan dikuasai oleh Barat. Bahkan menurut riwayat itu sebenarnya itu nalan itu nak guru mana nak terjemahkan, setelah itu nalaman ilmunya kemudian dihilangkan itu jejaknya itu. Nah kalau kita mau temukan jejaknya, baca sejarah. Saya punya buku 147 ilmuwan hebat masa lalu. Di situ Al-Biruni, di situ Ibnu Sina. Yang lain-lain penemu-penemu semua yang lalu itu
alena tofa ulama, alena tofa filosof, alena tofa ilmuwan. Jadi telu siruntu ya roh. Yang naruh kasih tolu coba suarakan. Makanya mudah-mudahan wading lesu pengen. Dan sekali lagi bahwa kabupaten itu sampai SMP kewenangannya. Salah satu yang saya suarakan, megalak dan aja masih ku pale depan ruler rombak total karena yang menentukan kementerian kan. Kementerian kan itu kurikulumnya apa saya bilang berkreasi maki. Minimal nanti aktivitasnya antara kegiatan masjid dengan kegiatan sekolah minimal sampai SD dipadukan. Gue ngerti ya waktu ku becuan kayak masih sekolah rawet ya. Di Pak Guru kicede ke si bahasa Arab akhirnya karena istilah minimal kursi. Nah, ini ya mestinya bayangkan ya karena masjid ini yang ini bahasa sampaja. Tetapi di sini butuh kebijakan di sini. Karena kasihan itu nanti guru misalnya atau imam-imam yang membina di masjid perlu penghargaan. Inilah yang perlu dibutuhkan regulasi. Nah, bahkan saya dengarkan terkadang guru kekurangan kredit kan. Kita kasih nih bagaimana berlanjut setelah di sekolah di masjid. Kalau perlu saya bilang sampai malam. Ini Pak tomato aku terkadang juga saya bilang negara aja bukti-bukti integrasi pendidikan agama dengan pendidikan umum berhasil semua, hampir semua berhasil luarannya. Sistem pesantren, sistem integrasi. Magiro nakenya manca di contoh untuk memformulasi pendidikan formal. Coba makik rata-rata itu alumninya asal dia itu Ki Gurta, Ki Haji Nasarudin Umar. Mega move lainnya. Ya sistem pesantren itu pendekatannya hampir semua hebat-hebat luarannya. Makin nakenya dicontoh. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebagai motivasi, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk mengoptimalkan pendekatan kita, meningkatkan ketakwaan kita melalui amalan-amalan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir bulan suci Ramadan ini menggenggam predikat ketakwaan. Tetapi jalan untuk merebut itu bukan hanya itu. Perbaiki hubungan sosial kita, hubungan kemanusiaan kita. CD ini walau PCD. Yang pertama, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan. Tamanero CD bidang ilmuku. Saya temukan 23 ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. Bahwa aku tidak menyukai mencintai hamba-Ku yang merusak lingkungan. Bahkan ada ayat satu saya temukan, seakan-akan orang yang merusak lingkungan disamakan dengan orang yang membunuh jiwa tanpa alasan, sehingga hukumannya bisa sama. Ini jarang diungkap secara tersurat, tetapi saya coba suratkan. Jadi utambawi ketika kita mencapai posisi kemuliaan tertinggi, perbaiki 3 hubungan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan lingkungan ini. Ibu-ibu yang senang pelihara tanaman hias, itu sudah jalan untuk bagaimana kita mendapatkan pahala di tanaman hias itu. Tanaman itu mensuplai oksigen, melepaskan oksigen. Tapi pada siang hari ya, oksigen adalah kebutuhan vital untuk hidup kita. Sehingga kalau kita tidak bisa menanam, minimal kita tidak ikut merusak. Sudah kacau alam kita ini karena tanaman sudah dihancurkan oleh manusia. Dan itu ayat juga. Saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyusikahum ba'dal lati amilu la'allahum yarji'un. Pasti aku akan tunjukkan akibat ulama itu. Saya ulangi, jadi ada tambahan, perbaiki hubungan kita dengan alam ini, dengan lingkungan. Saya mencoba memasuki itu dengan pendekatan-pendekatan spiritual bahwa semuanya kita berasal dari unsur lingkungan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Seluruh yang hidup aku ciptakan dari air. Makanya itu 70% itu diri kita air. Makanya pelajarilah sifatnya air, kemudian sifati dan sikapi air. Siapa yang mengotori air pada hakikinya mengotori dirinya, tetapi siapa yang menjaga kebersihan adalah pada hakikinya dia menjaga kebersihan dirinya. Begitu pula unsur-unsur lain. Ini yang saya coba berubah cara pandang kita, karena kalau sudah berubah itu tadi definisinya berubah cara mengisi pikiran kita, beda kita menyikapi nanti. Sumber oksigen dari tanaman, sehingga nanti mak bismillah kayak ke-10 kalau kita mau polonton tanaman. Coba maki perisa maki nanti. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Yang selama ini kan hanya kita lihat bahwa buahnya tetapi di situ ada yang tidak kelihatannya, itu oksigen yang dilepaskan menjadi kebutuhan vital kita.
Saya ulang lagi, untuk menuju pada ketakwaan, perbaiki 3 hubungan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan lingkungan ini. Saya kira itu mungkin malam ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya, tak dampengak. Kalau ada berlebihan mulai dari tadi malam sampai subuh hari ini, dan doakan saya karena insya Allah besok saya sudah akan start sehingga di Masjid Agung Sidrap 1 malam, kemudian lanjut ke Majene, ada jadwal juga 4 malam di sana. Alhamdulillah dikasih jadwal juga di Masjid Imam Lafio